Dengan penuh ucapan syukur, pagi ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus, Yahweh Elohim, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Tuhan yang mengasihi kami yang telah turun ke bumi dalam wujud manusia, Yeshua HaMashiach. Dan dialah yang memberikan bimbingan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah saya umumkan, saya akan menyampaikan khotbah berseri lagi, yaitu 3 seri. Hari ini adalah yang pertama, dengan judul Peran 3 Berganda. Nah, kenapa saya akan menyampaikan firman ini? Diawali dari video yang saya berubah menjadi 3. Ya. Nanti saya akan runtutkan supaya saudara bisa memahami betul siapa Tuhan kita. Silahkan bisa ditayangkan videonya. Saya ingin saudara bisa paham betul sehingga saudara tidak akan mudah digoyahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi, tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama, hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga Shamayim, tempat di mana Bapa Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang yang ada tikus, bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda.
Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain, tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena dia Tuhan, dia saya, dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti sorganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodesh. Silakan Ruach HaKodesh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodesh yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodesh, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh.
Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Video itu, saudara-saudara, ternyata menimbulkan banyak sekali opini dari orang lain. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, dari video tadi, Tuhan kita itu satu atau tiga? Satu, saudara sudah tahu ya. Jadi bukan tiga pribadi, tetapi satu pribadi dalam tiga manifestasi. Pribadi itu yakhid dalam arti bicara numerik, sedangkan Tuhan kita itu ekhad, satu dalam kesatuan atau jamak. Jamaknya di sini bukan lebih dari satu pribadi, tetapi dalam manifestasi, yaitu peran tiga berganda. Khususnya di dalam diri Yeshua itu ada peran tiga berganda. Yang pertama, Yeshua sebagai contoh manusia sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeshua sebagai Elohim dalam wujud manusia. Yang ketiga, Yeshua sebagai Elohim, yaitu Yahweh. Kenapa video penjelasan Tritunggal tadi justru bikin bingung? Kenapa orang menolak Yeshua sebagai Elohim? Ada istilah sekarang ini Jesus only. Sedangkan Yeshua disalib karena dianggap menghujat dan menyamakan dirinya kepada Yahweh. Karena manusia tidak menyadari bahwa dalam diri Yeshua ada peran tiga berganda yang pertama ini, yang tentu tidak boleh dipisah-pisahkan dengan peran dua berganda yang lainnya. Karena kalau ini dipisahkan, akan membuat orang jadi bingung, saudara-saudara. Ada orang mengaku diri sebagai pendeta dari Semarang. Saya tidak tahu dia dari denominasi gereja mana, tetapi mengangkat diri sebagai pendeta. Dan bahkan punya sekolah Alkitab internet. Yang sekolah ada yang dari luar negeri juga. Yang sangat mengejutkan ketika ada orang bertanya, apakah Yahweh itu sekarang masih ada, Pak Pendeta? Maka jawaban pendeta itu mengatakan, Bapa atau Yahweh itu sudah almarhum. Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta. Kali ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Darmono. Pak Darmono ini di mana sih? Lampung. Pak Darmono di Lampung ya. Pak Darmono itu nanya, Pak Pendeta, sekarang ini Yahweh masih ada nggak ya? Yahweh sama Bapa. Ya, maka judul kita Yahweh dan Bapa
sudah tidak ada. Ya. Ya kalau bahasa dunia sudah almarhum, Pak. Ya. Bayangkan saudara-saudara, sedangkan saya membaca di dalam kitab yang dalam bahasa Inggris, Word English Bible, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-18, di sana dikatakan Yahweh will reign forever and ever. Kalau will itu sudah atau belum? Will sudah atau belum? Belum. Artinya nanti akan memerintah kekal selama-lamanya. Yang dimaksud adalah memerintah keseluruhan umat manusia yang hidup berkenan di hadapannya. Maka dikatakan Yahweh will reign forever and ever. Kalau di dalam kitab Indonesian Literal Translation katakan Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Tidak ada waktunya di situ. Tetapi yang dalam bahasa Inggris di sana dikatakan will reign, akan memerintah. Ya, forever and ever, kekal selama-lamanya. Kalau sudah almarhum, bisa memerintah tidak? Ya tidak bisa, namanya juga sudah almarhum. Saya heran ini pendeta ini, waduh kalau ngomong sudah luar biasa sekali. Dari kota Semarang. Nah sekarang saudara-saudara, kalau penjelasan tadi tentang video yang pertama itu diskemakan, maka akan muncul video yang berikut ini. Kita akan lihat, saudara perhatikan dengan baik, maka saudara akan lebih memahami lagi. Silakan, lampunya dimatikan. Elohim atau Tuhan kita, jika diskematikan akan seperti ini. Elohim itu Echad, satu tetapi jamak, yaitu kesatuan manifestasi, bukan satu numerik yang dalam bahasa Ibraninya Yachid, yaitu satu tunggal. Nah, seperti apakah jika diskematikan? Elohim yang Echad itu ada Yahweh, ada Yeshua HaMashiach, dan ada Ruach HaKodes. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, bagaikan mata uang koin yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini hanya perumpamaan, tidak bisa dipisahkannya, bukan jumlah sisinya. Karena kalau koin itu dua sisi, sedangkan Elohim itu tiga sisi, namun satu adanya. Hal itu sesuai dengan kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Ki selosa hamidim basamayim Ha'af, Wehadafar, Weruah HaKodes, Uslastam Echad Hema, yang artinya sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Dafar atau firman yang hidup, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya itu satu. Yahweh itu yang banyak bicara dan berperan dalam perjanjian lama. Namun bukan berarti di perjanjian lama tidak ada Yeshua dan Ruach HaKodes. Yeshua HaMashiach itu banyak bicara dan berperan dalam kitab perjanjian baru. Namun bukan berarti di perjanjian baru tidak ada Yahweh dan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu yang banyak berperan di akhir zaman sekarang ini. Namun bukan berarti di akhir zaman tidak ada Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Bukti bahwa di perjanjian lama ada Yeshua bisa dilihat di transkrip link YouTube firman yang saya bawakan ini, yang pernah saya bawakan yang berjudul Yeshua di kitab Amsal, Yeshua di kitab Rut, dan sebagainya. Dan tentu Ruach HaKodes juga ada. Contohnya saat penciptaan manusia, Yahweh menggunakan kata kita atau anakmu, bentuk jamak, bukan saya. Baca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Bukti bahwa di perjanjian baru ada Yahweh dan Ruach HaKodes. Dalam kitab Brit Kadasa, di buku saya yang berjudul Perbandingan dua kitab tentang nama Yahweh, tertulis ada 231 kali dalam 218 ayat.
dan Ruach HaKodes saat dicurahkan di atas murid-murid di loteng Yerusalem juga ada di dalam kitab suci. Misalkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Bukti bahwa di akhir zaman ada Yahweh dan Yeshua HaMashiach dengan dipulihkan nama Yahweh dan banyaknya orang yang dijumpai Yeshua HaMashiach baik melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Nah, yang saya bahas dalam firman hari ini yaitu peran tiga berganda dalam diri Yeshua adalah yang pertama, Yeshua HaMashiach sebagai teladan bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tentu saja jika tidak dipahami akan beranggapan bahwa Yeshua HaMashiach itu hanya manusia biasa saja. Namun penjabarannya akan saya sampaikan. Yang kedua, Yeshua HaMashiach sebagai Elohim dalam wujud manusia. Ini akan saya bahas pada minggu berikutnya. Yang ketiga, Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, yaitu Yahweh, tentu akan dibahas pada berikutnya lagi pada firman yang seri ketiga. Nah, bagaimanakah peran tiga berganda pertama dari Yeshua HaMashiach sebagai teladan bagi manusia seluruh dunia? Ikuti firman berikut ini. Kalau menurut pendeta dari Semarang tadi, berdasarkan skematik yang saya sampaikan ini, sekarang Yeshua almarhum atau tidak? Almarhum juga, karena sekarang ini zaman akhir. Zaman Yeshua itu ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini. Ketika Yeshua mati, dia bangkit lalu naik ke Samayim. Di bumi tidak ada Yeshua. Nah itu kalau disebut almarhum ya repot, saudara-saudara. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yahweh adanya kebanyakan berbicara di mana? Perjanjian Lama. Tetapi di Perjanjian Lama bukan berarti tidak ada Yeshua dan Ruach HaKodes. Lalu Yeshua banyak berbicara di mana? Perjanjian Baru. Tapi bukan berarti di Perjanjian Baru tidak ada Yahweh dan Ruach HaKodes. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman, yaitu zamannya yang banyak berbicara siapa? Ruach HaKodes. Tapi bukan berarti di dalam Ruach HaKodes di akhir zaman tidak ada siapa? Yahweh dan Yeshua. Terbukti kalau saudara melihat video murtadin, maka akhir-akhir ini ada banyak sekali orang-orang yang murtad dari agama lamanya, dia menjadi Kristen karena dia dijumpai oleh Yeshua HaMashiach. Dan bahkan ada yang mengatakan, akulah Tuhan, akulah jalan yang lurus itu. Mungkin saudara akan berkata, loh bukankah yang mengatakan itu mengatakan bahwa aku Isa, jalan yang lurus itu, akulah Tuhan, berarti Isa Tuhan. Bukan begitu. Tuhan itu menyadari ketidakmampuan manusia, sehingga Tuhan mengerti kemampuan manusia. Seperti saya dulu mengertinya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Bapa Allah. Tetapi karena saya mau belajar, maka Tuhan menggeser pemahaman itu. Nggak usah jauh-jauh saudara kita, Pendi. Pertama kali dia mengenal Tuhan, dia mengenalnya siapa? Isa. Betul enggak? Mengenalnya Isa. Kemudian digeser menjadi Yesus. Kemudian digeser lagi menjadi Yeshua. Dan akhirnya dia tahu betul siapa Yeshua itu, yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri.
Nah, hari ini saya akan menyampaikan peran pertama Yeshua sebagai contoh manusia yang seringkali disalahartikan, dan ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, sehingga kitab suci kita menjadi ajang perdebatan. Kalau orang memahami skematik yang tadi saya sampaikan, tidak akan terjadi kontroversi apa yang ada di dalam kitab suci. Tadi dikatakan bahwa Yeshua itu memiliki peran 3 berganda. Artinya memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah Yeshua sebagai contoh manusia sempurna. Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan perhatikanlah suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Katanya Yeshua Tuhan. Kenapa ada Tuhan yang ngomong kepada Tuhan? Lalu ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan kita itu ada 3, satu tidak cocok dengan yang lain, maka bumi akan hancur, saudara-saudara. Tuhan kita berapa? 1, itu sudah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kenapa ketika Yeshua dibaptis ada suara yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Saya mau tanya kepada saudara, suara siapa itu? Suara Bapa Yahweh. Kenapa Bapa Yahweh berbicara kepada Yeshua yang sedang selesai dibaptis? Berarti ada 2 Tuhan dong. Inilah pola pikir orang yang tidak memahami peran 3 berganda yang ada di dalam diri Yeshua. Kalau dia tahu, ini Yeshua berperan sebagai contoh manusia sempurna, yang untuk selamat ia harus membuktikan kepada kuasa setan bahwa dirinya milik Elohim dengan cara dibaptis. Bukan berarti Tuhannya ada 2, yaitu Yeshua dengan Yahweh. Ini belum bicara Ruach HaKodes. Maka saya katakan ada 2 Tuhan. Karena Tuhan Yahweh berbicara kepada Tuhan Yeshua. Di sini Yeshua berkapasitas sebagai contoh manusia yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau beriman, ya dibaptis. Kira-kira seperti itu. Dan baptisan air itu bukan sekedar diselamkan selesai. Bukan itu. Tetapi ada dialog antara Tuhan dengan setan. Saya sudah sering kali saksikan. Dulu sebelum saya bertobat, saya sudah ngomong kepada saudara, saya ini waktu remaja nakal. Suka berantem, geng motor juga punya di Jakarta. Hanya satu yang saya takut, yaitu bermain perempuan. Karena saya tahu kalau bermain perempuan bisa kena penyakit sipilis, penyakit kelamin. Itu yang saya tidak berani. Nah, ketika itu untuk memperlengkapi diri, saya punya ilmu kebal. Saya dulu belajar dari seorang perempuan tua dari Banten, di Jakarta. Nah, ketika saya bertobat, saya ceritakan singkat saja. Pada saat itu saya mau dibaptis. Tetapi saya ingat guru saya mengatakan, kalau kamu mau menghilangkan ilmu ini, kamu harus kembali ke sini. Saya yang menghilangkan. Kalau tidak saya yang menghilangkan, maka kamu akan gila seperti perempuan yang duduk di depan itu. Jadi di depan itu ada seorang perempuan yang duduk diem aja, nggak ngapa-ngapain, tangannya begini-begini terus, saudara-saudara. Nggak ngapa-ngapain. Nanti ketawa sendiri, senyum sendiri. Itu karena dia tidak kuat menanggung beban ilmu tersebut. Wah, saya takut, saudara-saudara. Tapi kalau saya kembali ke guru saya, jangan-jangan nanti saya kena omel. Itu dulu saya belajar
kebal itu saya dengan Pak Lukas. Nah, ketika akan ada baptisan, waktu itu ada pelajaran baptisan, katekisasi, saya ikut. Ketika dalam pelajaran itu, guru spiritual yang mengajari saya mengatakan kalau Yeshua, waktu itu belum pakai Yeshua, Yesus itu berkuasa. Maka kalau kamu memiliki kekuatan lain, maka kekuatan lain itu bisa rontok melalui Yesus Kristus. Wah, di situ saya semangat. Saya berpikir saya sekaligus ingin menguji apakah benar Yesus Kristus itu berkuasa. Kalau memang dia berkuasa, saya tidak gila. Tapi kalau tidak berkuasa, saya harus menanggung risiko. Biarin saya tes kalian. Lalu saya dibaptis. Dulu saudara-saudara, sebelum saya dibaptis, tangan saya kalau kena pisau tidak berdarah. Nah, malam itu anjing punya tetangga biasanya jam 1 itu dikeluarkan, jam 12, jam 1 itu dikeluarkan untuk jaga anjing herder. Tetangga ketika saya tinggal di Jakarta. Ketika anjingnya malam itu dikeluarkan, saya tunggu yang punya masuk dulu tidur, kira-kira setengah jam setelahnya. Lalu saya ganggu anjing itu, saudara-saudara. Saya ganggu. Saya pikir saya menggunakan rapalan sampai detik ini pun saya masih hafal, tapi saya tidak akan keluarkan dari mulut saya. Itu saya gunakan untuk menyerang anjing itu. Anjing itu bukannya terpental, tetapi malah semakin nyerang saya. Tapi kan tidak bisa karena ada pagarnya ya. Nah, itu saya sudah curiga, wah jangan-jangan ilmu saya sudah hilang ini. Kemudian pagi-pagi saya bantu masakin, saudara-saudara, tangan saya kena pisau keluar darahnya. Wah, berarti betul ilmu saya hilang dan saya tidak jadi gila. Berarti Yesus itu hebat. Nah, kenapa kok pakai Yesus bukan Yeshua? Itulah kehebatan Tuhan yang menyadari ketidakmampuan, ketidaktahuan saya. Kok di dalam diri Yesus juga ada otoritas, ada kuasa. Saya katakan masalah kebenaran jangan diukur dengan mukjizat dan berkat. Orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun bisa melakukan mukjizat dan berkat, asal dipakai untuk hal-hal yang baik. Hal itu tertulis di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Walaupun orang tidak kenal Yahweh, tetapi diperlengkapi, tetapi untuk keselamatan beda jalur. Matius 7 ayat yang ke-21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, kata Yeshua. Nanti ada orang yang mengatakan, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku mengadakan banyak tanda demi namamu. Apakah itu bukan mukjizat dan mungkin berkatnya juga melimpah? Tetapi Tuhan katakan, undur dari hadapanku, hei kamu yang durhaka. Durhaka ini berbicara tentang seorang anak yang tidak mengakui ayahnya, ibunya. Nah, bapak rohani kita itu Yahweh, bapak sorgawi kita. Kalau tidak mengakui, sementara tadi di video saya tadi dikatakan Yahweh itu yang memiliki sorga, kok ditolak, lalu saudara mau masuk sorganya siapa? Jadi ketika seseorang dibaptis, itu ada dialog antara setan dengan Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, hei setan, lihat, sekarang orang ini bukan menjadi milikmu, tetapi menjadi milikku. Engkau tidak punya kuasa apapun atas orang ini. Karena itu kalau orang yang sudah dibaptis,
hidupnya melakukan kebenaran firman, mau disantet tidak mempan. Saudara-saudara, kuncinya apa? Tidak memiliki kepahitan hati, tidak membenci. Yang kedua, tidak takut terhadap kuasa apapun. Karena kitab suci katakan, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Itu hal yang pertama ketika Yeshua dibaptis. Yeshua dalam kapasitas sebagai manusia sempurna, yang seharusnya kalau beriman kepada Bapa Yahweh, maka dia harus dibaptis. Beriman kepada Elohim harus dibaptis. Karena dengan kita dibaptis, maka dalam dunia supranatural terjadi dialog antara Tuhan dengan setan. Paham saudara-saudara? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Ini setan yang minta disembah, saudara-saudara. Ya, ada orang mengatakan begini, tunjukkan satu ayat di dalam kitab sucimu. Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saya bilang tidak ada. Yang ada adalah setan yang minta disembah. Yeshua tidak perlu minta disembah karena dia layak dan berhak untuk menerima sesembahan. Karena dia adalah Elohim, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Nah, ketika Yeshua dicobai setan, di sini Yeshua dalam kapasitas sebagai contoh bagi manusia. Jika dalam pencobaan tidak taat suara setan, bahkan menyuruh setan untuk menyembah Yahweh. Kita baca di ayat yang ke-10. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, enyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Kenapa bukan menyembah kepada dirinya? Karena di sini Yeshua dalam kapasitas contoh bagi manusia ketika dalam pencobaan dia tidak taat kepada setan. Dan dia hanya sementara di atas muka bumi ini karena dia dalam kapasitas sebagai dafar atau firman yang hidup untuk berbicara kepada umat manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-10 di dalam Brit Kadasa berbunyi, As amar elai Yeshua keshala hasatan ki katuf la Yahweh Elohika tistakawe le oto levado ta'avot. Jadi Yeshua pun mengajarkan kepada setan untuk menyembah hanya kepada Yahweh, karena dialah pencipta segala-galanya, yang tidak lain adalah dirinya. Tetapi dalam kapasitas ini Yeshua dalam kapasitas manusia sempurna yang ketika menghadapi masalah dia tidak tunduk kepada suara setan. Kalau manusia bagaimana? Biasanya ketika dalam masalah mencari tahu kepada orang-orang pinter. Kalau memang itu orang pinter, dia bisa memberikan solusi masalah finansial, orang pinter itu pasti kaya raya. Tapi realitasnya kan tidak. Jadi kenapa tidak menunjukkan kepada dirinya tetapi kepada Yahweh? Karena dalam kapasitas sebagai contoh manusia yang benar atau sempurna. Jadi kalau orang mengatakan katanya Tuhan, Tuhan kok dicobai setan, ini pengelabuhan, saudara-saudara. Karena orang tidak tahu peran berganda Yeshua yang pertama ini.
Kemudian yang berikut, ketika Yeshua dianggap ciptaan bukan pencipta. Yang pertama di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ini yang seringkali dipakai oleh orang lain untuk memberikan tuduhan kepada orang yang beriman kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh, bahwa Yeshua itu hanya manusia biasa. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Penguasa dari ciptaan Elohim ini dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berkonotasi Yeshua itu sebagai ciptaan. Tetapi kalau dikatakan di dalam Brit Kadasa berbunyi Wa'el Malak Hakahal Belut Gaya Ketuf Ko Amar Ha'amen Et Ha'emet Wahat Sedek Beresit Beriat Ha-Elohim. Jadi penekanannya penguasa dari ciptaan Elohim, bukan Yeshua sebagai ciptaan. Ya, jadi bukan Yeshua sebagai ciptaan, tetapi Yeshualah sebagai penguasa segala ciptaan. Setan ciptaan atau diciptakan? Ciptaan diciptakan sama. Tetapi dia bukan pencipta. Paham ya? Jadi setan itu diciptakan, bukan pencipta. Kemudian satu lagi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Ini ayat-ayat yang dipakai sebagai dalih Yeshua hanya ciptaan. Dan seringkali orang Kristen tidak mampu menjawab. Jawabannya, pokoknya aku nyembah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu. Padahal kitab suci katakan kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang menanyai engkau tentang iman kita. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 di dalam Indonesian Literal Translation katakan, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sedangkan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Sedangkan di dalam kitab Word English Bible dikatakan, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sedangkan di dalam King James Version berbunyi, Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Akibatnya, Yeshua dianggap manusia biasa, maka saksi Yehua menganggap Yeshua sebagai malaikat Mikael. Kesalahannya akibat kesalahan terjemahan. Yang kedua, karena penerjemah itu berpikir cara Yunani, bukan cara Ibrani. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 tadi, di sana berbunyi, Wuhu Salem Elohim Asher Panai Lo Yerau Ufkor Kal Nifra. Dia adalah gambar Elohim yang sulung, yang tidak kelihatan dan semua ciptaan. Maksudnya apa dari terjemahan ini? Maksudnya, semua ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan gambar Elohim atau Yahweh ada di dalam diri Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saudara ingin tahu Yahweh itu seperti apa, Yahweh kan tidak bisa dilihat karena dia roh adanya. Maka lihatlah Yeshua yang dalam wujud manusia, itulah Yahweh. Kemudian saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab oleh dia, yaitu Yeshua, segala sesuatu telah diciptakan.
Jadi Yeshua walaupun dia adalah sebagai dafar atau firman yang hidup, dan dalam pembahasan kita hari ini sebagai contoh manusia sempurna, maka bukan berarti Yeshua itu adalah ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yeshua itu hanya manusia biasa, itu karena orang tidak memahami peran tiga berganda yang pertama, Yeshua sebagai contoh manusia yang sempurna. Kemudian ketika Yeshua disalib, ini juga seringkali dijadikan dasar. Yeshua disalib, kamu mengatakan Yeshua itu Tuhan, lah Tuhan kok disalib? Iya kan? Lalu kita bingung sendiri, iya ya, Tuhan kok disalib? Wah, nggak bener nih iman saya nih. Kembali Yeshua disalib karena Yeshua ini sebagai teladan kita yang taat sampai mati. Itu ada di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Seperti manusia itu bukan manusia, hanya seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Ini adalah Yeshua sebagai pola, sebagai contoh kehidupan manusia sempurna yang taat sampai mati. Artinya, kalaupun kita harus diminta untuk menyangkali Yeshua, kalau tidak kita akan mati. Saudara harus mengambil langkah, lebih baik saya taat sampai mati daripada saya menyangkali Yeshua sebagai Elohim, sebagai juru selamat di dalam kehidupanku. Paham saudara-saudara? Karena kitab suci sudah menulis, nanti akan ada waktunya orang akan disuruh milih. Ayo, sangkali Yeshua atau aku tembak. Beberapa waktu yang lalu ada kan dilakukan oleh ISIS. Seseorang suruh menyangkal, ya, tapi karena dia ketakutan, dia menyangkali Yeshua. Tapi kemudian si ISIS ngomong apa? Kamu terhadap Tuhanmu saja yang kamu anggap selama ini menyangkali. Sekali waktu kamu akan menyangkali aku, tembak kepalanya, dor, mati. Ini manusia binasa, sudah menyangkali, mati lagi. Lebih baik tidak usah menyangkali, toh sama saja mati. Nah, ini Yeshua dalam kapasitas sebagai pola atau contoh manusia sempurna. Walaupun sampai mati di kayu salib, dia taat, saudara-saudara. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan kok mati, nah ini membelokkan konsep pemikiran peran tiga berganda yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, ketika Yeshua mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya bahwa tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Ada seseorang yang pindah agama dari Nasrani yang mengatakan katanya dia pendeta, dia terkejut. Saya sudah melayani bertahun-tahun lamanya, tetapi saya terkejut ketika membaca di dalam kitab Injil Yohanan pasal 5 ayat yang ke-30. Kita lihat saja ayatnya. Bagaimana si pendeta ini bisa terkejut ketika membaca ayat ini? Di situ dikatakan, aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar, tetapi penghakimanku itu adil karena aku tidak mencari kehendakku melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ngapain saya percaya kepada orang yang hanya utusan saja,
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, ayatnya ngomong begitu loh. Nah, ini kembali membelokkan orang untuk tidak memahami peran tiga berganda pertama yang ada dalam diri Yeshua HaMashiach. Di situ Yeshua sebagai teladan yang tahu aturan, harus sesuai kehendak Bapa yang mengutusnya. Bukti Yeshua bukan sekedar manusia biasa ketika Yeshua bisa membangkitkan orang mati, dan hanya Elohim atau Tuhanlah yang bisa menghidupkan orang mati. Kemudian menaklukkan alam, memberhentikan angin. Jadi istilah mengutus bukan berarti beda dengan yang diutus. Istilah Bapa beda dengan Putra, bukan berarti beda usia. Karena itu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-58, Yeshua katakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya kan, saudara? Jadi ketika kita menghadapi ayat-ayat yang seolah-olah dalam tanda petik Yeshua itu hanya manusia biasa, itu dalam kapasitas Yeshua sebagai teladan manusia yang benar. Bahkan sampai mati pun dia tidak berbuat dosa, walaupun satu kali sekalipun. Kemudian hal yang berikut, ketika Yeshua mengungsi ke Mitsraim atau ke Mesir, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mitsraim dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes atau Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Orang ngomong apa? Tuhan kok ngungsi? Tuhan kok takut sama Herodes, sama Herodes? Lalu kita mikir, iya juga ya, Tuhan kok ngungsi? Betul nggak saudara? Betul ya? Tuhan kok ngungsi? Kata orang begitu. Nah, ini karena Yeshua sebagai contoh manusia yang menghindar jika ada bahaya. Jadi ketika sudah tahu di situ ada bahaya, ya menghindar. Jangan seperti kejadian waktu ada perang agama di Ambon. Saya ketika pelayanan ke Ambon, ada salah satu pendeta dari satu gereja yang diberitahu sama pendeta yang pernah datang ke sini, Pak Yohanes Sahalesi, ya, Pak Ais. Dia bilang apa? Pak pendeta, jangan ke sana, itu di situ sudah ditunggu 200 orang lebih. Oh, tidak apa-apa. Saya bersama dengan Yesus Kristus, aman saya. Jangan Pak, enggak. Saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai di jembatan itu sudah habis, dicincang, saudara-saudara. Artinya apa? Sudah tahu ada bahaya, datang ke sana. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Miriam dan Yosef ketika membawa bayi Yeshua untuk mengungsi, karena itu sesuai dengan kitab Amsal. Kita membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Orang bijak melihat kejahatan dan menyembunyikan diri, tetapi orang yang tak berpengalaman melintas dan terkena hukuman. Ya, jadi di situ Yeshua dalam kapasitas sebagai manusia biasa yang karena saat itu masih bayi, dia tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu. Maka orang tuanya lah yang mendapatkan hikmat ketika diberitahu oleh malaikat untuk mengungsi ke Mitsraim. Jadi bukan berarti Yeshua itu tidak berdaya,
Tidak, tapi dalam kapasitas sebagai manusia yang diberitahu oleh Tuhan, ketika ada bahaya ya menghindar. Saudara, kalau ada bahaya datang ke situ pakai nama Yahweh sekalipun, keliru besar. Kemudian kita lihat lagi Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Ini ditulis persis sama, saudara-saudara. Orang yang bijaksana melihat kejahatan ia bersembunyi. Orang yang tidak berpengalaman melintas dan terkena hukuman. Ditulis sampai 2 kali, artinya apa? Ini menjadi satu peringatan keras. Yesualah teladan di dalam kehidupan kita, menjadi contoh bagi kita. Kemudian kita membuka lagi di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Ini berbicara ketika dilahirkan. Ayat yang ke-1. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Ini juga dijadikan alasan, kamu menyembah kepada Yesua, kepada Yesus, dia Tuhan, menurut kamu Tuhan. Lah Tuhan kok bayi? Bayi itu kan lemah. Mana ada Tuhan kok bayi? Lalu kita mikir, benar juga ya. Salah nih saya menyembah Tuhan bayi. Karena saudara tidak memahami peran 3 berganda yang pertama dari Yesua, yaitu sebagai teladan. Di sini Yesua sebagai teladan, manusia hidup itu terjadi pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas. Dan itu diwujudkan dalam wujud dari bayi menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan itu terjadi pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas. Ini adalah pertumbuhan yang sempurna. Makanya di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 di sana dikatakan, dan Yesua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan, dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Artinya apa? Kalau saudara sebagai murid Yesua, maka saudara harus menjadikan Yesua sebagai teladannya. Hidup saudara harus berkenan di hadapan Elohim dan berkenan di hadapan manusia. Percuma saudara merasa hidup berkenan di hadapan Elohim, tetapi mulutnya lason hara, lidahnya lidah jahat. Ketika kemarin saya mengunggah video, saudara-saudara, ada seseorang yang mengatakan begini, jangan ngaco, jangan goblok, di sorga tidak ada gereja pemulihan firman. Saya delete, saya tahu siapa yang membuat ini. Ini adalah orang Semarang, akunnya palsu. Dia sakit hati dengan saya karena dia minta pelayanan di tempat ini dan saya tidak kasih kesempatan. Bagaimana saya bisa kasih kesempatan kalau ajarannya ngawur? Saya mengharap kamu yang menuduh tidak kamu tahu siapa yang saya maksud, yaitu dirimu. Saya tidak buka namamu. Ini punya akun banyak, saudara-saudara. Kerjaannya ngaco terus. Setiap kali saya mengunggah YouTube selalu dia thumb down. Jadi begini, bukan thumb up. Ya, selalu saja. Belum 5 menit saya upload sudah thumb down. Lihat, dia baca mendengarkan saja belum kok sudah mengatakan jelek. Hati-hati ya, Anda berurusan dengan Yahweh Elohim. Ngakunya menerima Yahweh, saudara-saudara. Karena itulah saya katakan hati-hati seluruh jemaat gereja pemulihan firman yang ada di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Jangan saudara anggap kalau orang sudah menerima Yahweh itu berarti sudah benar semuanya. Mulutnya lason hara, ngomongnya enggak karu-karuan. Daripada saya ikut-ikutan berdosa, saya sebetulnya akan tulis di situ namanya. Memangnya nama kamu itu ada di sorga juga? Daripada saya berdosa, udah saya blokir aja lah. Habis perkara. Saya juga enggak rugi.
ditinggalkan dia. Toh dia juga bisanya hanya nyinyir saja. Jadi di sini Yeshua sebagai teladan manusia yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman dari lahir hingga mati. Contohnya ada beberapa ayat, kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-7. Yesayahu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, wanita muda itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Kemudian di pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan, sehingga kita memandangnya suatu ataupun rupa, sehingga kita mengingininya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan, dan yang dikenal berpenyakitan, dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan dan tidak mengindahkannya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Seperti domba, kita semua telah tersesat, kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor domba, dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Saya mau tanya kepada saudara, ayat-ayat ini membicarakan tentang siapa? Yeshua HaMashiach, yang tertulis sejak dari lahir sampai matinya, ada tertulis di dalam kitab para nabi. Maka dari itu tergenapi di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Kalau di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada kata yang artinya Immanuel, Imuna, anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Pada saat itu memang bersama dengan kita, dengan murid-murid. Jadi saudara-saudara, Yeshua itu sebagai teladan kehidupan kita semua, yang di dalam kehidupannya seharusnya sejak lahir sampai mati itu menjadi pelaku firman dan taat sampai mati. Walaupun banyak juga di antara kita yang baru lahir, baru sejak sudah dewasa, ya kan? Tetapi maksud dari ayat-ayat itu, Yeshua sebagai teladan manusia yang hidupnya sesuai kebenaran firman dari lahir hingga mati. Kemudian ketika Stefanus melihat dua sosok, ini juga dijadikan alasan, saudara-saudara, bahwa Yeshua itu beda dengan Yahweh. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita membuka Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai 56, yang saya baca demikian bunyinya. Dan dengan penuh Ruah Hakodes, sambil menengadah ke sorga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yeshua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Dan dia mengatakan, lihatlah aku melihat sorga yang terbuka dan anak manusia yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim.
Ini ada orang yang sudah menerima Yahweh mengatakan bahwa Yeshua itu beda dengan Yahweh. Karena dilihat oleh Stefanus ada dua sosok, yaitu Yahweh dan Yeshua. Di mana Ruach HaKodes? Yang menjadi perhatian pada saat itu bukan Ruach HaKodes, tetapi Yeshuanya yang berdiri di sebelah kanan Elohim. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, Tuhan saudara itu Tuhan yang maha kuasa atau tidak? Siapa yang mengatakan Tuhan saya maha kuasa? Angkat tangan. Berarti Tuhan kita maha kuasa. Benar, karena Elohim itu bekol makom. Ya, bekol makol itu artinya omnipresent, maha hadir. Contohnya, ketika kita menyembah Bapa Yahweh di sini, saya mau tanya, Yahweh ada enggak di sini? Rohnya ada enggak di sini? 1 kilometer dari sini ada orang yang menyembah Bapa Yahweh juga. Di sana ada roh Yahweh atau tidak? 1.000 kilometer dari sini ada orang menyembah Bapa Yahweh dalam waktu yang bersamaan dengan kita. Yahweh ada di sana tidak? Ada berapa Yahweh? Loh kok 1? Karena dia omnipresent, maha hadir. Ya. Itulah yang disebut Elohim itu bekol makom. Nah, pertanyaan berikut. Bisakah Tuhan bermanifestasi seperti manusia? Bisa. Bisakah manusia menjadi Tuhan? Tidak. Jadi siapakah Yeshua itu? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang berwujud manusia. Jangan menggunakan kata menjadi. Karena kalau menjadi, kalau kita bicara dengan teolog akan disanggah. Sanggahnya apa? Tepung menjadi roti. Tepungnya ada enggak? Enggak ada. Yang ada roti. Tepungnya sudah berubah wujud. Jadi tepungnya hilang. Nah, kalau Yahweh menjadi manusia berarti Yahwehnya hilang. Yang benar Yahweh berwujud manusia. Wah, luar biasa, senang saya. Saudara pinter-pinter. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, kenapa orang Kristen menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa orang Kristen menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Romi? Apa bunyinya? Bukan itu. Kenapa orang Kristen menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Ayo, siapa lagi? Jawabannya simpel, saudara-saudara. Orang Kristen tidak pernah menjadikan Yeshua sebagai Tuhan. Tetapi karena Yeshua itu Tuhan, nggak perlu dijadikan. Paham nggak? Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa orang Kristen menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Jawabannya? Karena Yeshua Tuhan, sudah itu. Orang Kristen tidak pernah menjadikan Yeshua sebagai Tuhan. Karena Yeshua itu memang Tuhan. Jadi kalau menjadikan itu dia manusia biasa dijadikan Tuhan. Gitu ya. Itulah sebabnya banyak kesaksian dari murtadin belakangan ini yang mengatakan mereka terpaksa walaupun tidak sesuai dengan kehendak hatinya harus meninggalkan agama lamanya untuk masuk menjadi umat Nasrani karena dia didatangi Isa yang mengaku diri, akulah Tuhan, akulah Juru Selamat. Dari situ nanti akan digeser untuk tahu siapakah Isa. Isa itu adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Luar biasa sekali. Lagi saudara-saudara, biar tuntas kalian ya. Matius pasal yang ke-27. Matius 27. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk menyerang kekristenan. Ayat yang ke-24. Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun,
Sebaliknya malah menimbulkan kekacauan. Dengan mengambil air, ia membasuh tangannya di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Akan kamu lihat. Lah Yesua kok katanya Tuhan kok dihakimi, diadili oleh Pilatus. Berarti kalau kita melihat seperti itu lebih berkuasa siapa? Pilatus atau Yesua? Pilatus. Lah buat apa kamu beriman kepada Yesua yang kalah sama Pilatus? Ini adalah pembelokan peran Yesua. Yang benar Yesua memang di situ harus tunduk kepada Pilatus. Bahkan dia diam ketika dituduh apapun, seperti penggenapan kitab tadi katakan, seperti domba menuju ke pembantaian, dia menutup mulutnya, tidak ngomong. Kalau dia bilang, hei Pilatus jadi kodok, bisa jadi kodok? Bisa. Kamu semua yang mau bunuh saya, mati kamu, mati semua. Ucapan Yesua itu firman Elohim yang dahsyat. Pohon saja dikatakan mulai sekarang engkau tidak menghasilkan buah. Yesua katakan engkau tidak menghasilkan buah. Ternyata bukan hanya sekedar engkau tidak menghasilkan buah, tetapi pohonnya apa? Kering, mati. Bayangkan ucapannya Yesua ini mengandung otoritas yang sangat dahsyat. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan kok dihakimi manusia, lebih berkuasa Pilatus dong daripada Yesua. Ini orang yang membelokkan peran tiga berganda yang pertama. Yesua itu sebagai teladan atau contoh manusia yang tidak berdosa dan sebagai orang benar. Bahkan yang menjualnya juga mengakuinya. Tadi dikatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Betul enggak? Darah orang benar. Artinya Yesua sebagai contoh di dalam kehidupan kita, walaupun sampai mati, tetapi dia mati sebagai manusia benar. Kemudian di dalam pasal 27 dari Matius ayat 3 dan 4. Ini adalah pengakuan daripada orang yang menjualnya. Kemudian Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia, setelah melihat bahwa dia dijatuhi hukuman dengan menyesal, ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada para imam, kepala dan para tua-tua, seraya berkata, aku telah berdosa, telah mengkhianati darah yang tidak bersalah. Namun mereka berkata, apa urusan kami? Akan engkau lihat. Jadi di situ Yesua membuktikan kepada orang yang mengkhianatinya bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah, orang yang benar. Inilah teladan kehidupan manusia. Yesua sebagai contoh kehidupan kita yang harus menjadi contoh kita. Jadi bukan berarti Yesua katanya Tuhan kok dihakimi, ini cara setan untuk mengelabui kita. Bahkan terhadap orang yang menantang Yesua sekalipun. Kita membuka di dalam Matius 27 ayat yang ke-42 terlebih dahulu. Ayat 42. Orang lain telah dia selamatkan, dirinya sendiri dia tidak mampu untuk menyelamatkannya. Jika dia Raja Israel, biarlah sekarang dia turun dari salib dan kita akan percaya kepadanya. Ini ucapan siapa, saudara-saudara? Ucapan kepala pasukan yang menyalib Yesua. Katanya Tuhan kok tidak bisa berdaya begitu. Hei, turun dari salib, maka aku akan percaya kepadamu. Yesua turun bisa enggak? Kurang ajar kamu nantang gue ya. Nih liatin gue nih, tangannya dicopot langsung turun. Sekarang lu percaya sama gue ya. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Tapi Yesua tidak mau. Ya, kemudian ayat yang ke-54. Ayat 54. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yesua telah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Mereka sangat ketakutan dan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Yesua adalah figur kita semuanya. Manusia sempurna yang benar-benar sempurna. Tidak bersalah, tidak berdosa dan benar. Itulah teladan kita.
Jadi jangan dikecoh karena orang tidak memahami peran tiga berganda yang pertama, Yeshua sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Sekarang yang terakhir. Nah, kalau sudah terakhir, wah meh bubar. Sekarang kita lihat Matius pasal yang ke-10. Karena ayat-ayat ini yang seringkali digugat untuk kekristenan dan banyak orang Kristen plonga-plongo, tidak bisa jawab. Ayat 2 sampai ayat 4. Dan inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Petrus atau Kepa, dan Andreas saudaranya, Yakobus ben Zebedeus, dan Yohanan saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, si pemungut cukai, Yakub ben Alfeus, dan Lebius yang disebut Tadius, Simon orang Kanaan, dan Yehuda Iskariot yang bahkan mengkhianati dia. Di situ ada komentarnya Matius, yang mengkhianati dia. Lah katanya Tuhan, masa memilih orang yang salah? Betul enggak? Katanya Tuhan kok memilih orang yang salah, dikasih jabatan sebagai bendahara lagi, sudah tahu dia mencuri. Apakah Yeshua tidak tahu kalau Yehuda Iskariot itu sebagai pencuri? Tahu. Apakah Yeshua tidak tahu kalau dia akan mengkhianatinya? Tahu. Tetapi kenapa Yeshua memilihnya? Kalau dia Tuhan, masa tidak tahu itu semua? Karena Yeshua sebagai teladan bagi kita untuk memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat. Karena itu ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, semua orang bisa jatuh dalam dosa, siapapun kita, jangan kemudian kita buang dia. Ketika kita melihat ada orang yang terpuruk, hancur, angkat dia untuk bisa kembali. Ketika dia dalam keadaan hancur, jadi kita beri kesempatan untuk orang itu bisa bangkit kembali. Di Amerika ada seorang pendeta, saya tidak sebut namanya, karena saya agak lupa juga, karena itu kejadian tahun 70, 80-an. Jatuh di dalam dosa. Wah, banyak media-media Amerika yang menyudutkan dia luar biasa. Tetapi saya kagum dengan seorang penginjil internasional yang hebat dari Amerika, yaitu Billy Graham. Dia angkat orang ini kembali ke posisinya. Ketika dia tahu bahwa dia jatuh dalam dosa perzinahan, dia angkat kembali. Dan akhirnya orang itu dipulihkan. Sementara yang lain mencibirnya, menyinyir. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, Yeshua itu sebagai teladan yang memberi kesempatan untuk seseorang bertobat. Kalau saudara tahu ada orang bersalah kepada saudara, ampuni dia. Itulah teladan kita ada pada diri Yeshua HaMashiach. Loh, kalau begitu dari pengajaran-pengajaran ini berarti Pak Yakub Arianisme, Sabelianisme. Saya tidak mau peduli dengan Arianisme atau Sabelianisme, atau mungkin Yakobisme. Apa yang saya sampaikan ini bukan Arianisme, bukan Sabelianisme, dan bukan Yakobisme, tetapi Firmanisme. Karena apa yang saya sampaikan semuanya ada landasannya kitab suci kita. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan kita akan mendengar seri yang kedua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yeshua. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hatiku. Saya mengundang Pak Ari Saksono untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, di mana Engkau telah memberi hikmat akal budi kepada setiap kami untuk kami mengerti siapakah Engkau dan bagaimanakah Engkau yang sesungguhnya. Berkati tangan-tangan yang memberikan korban persembahan untuk radio,
supaya radio Surya Kebenaran tetap mengudara. Semakin banyak jiwa-jiwa terjangkau melalui radio ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Yayasan Surya Gerisim, Yayasan Pendidikan yang pada akhirnya akan mendidik anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berkualitas untuk menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami semuanya, apa yang diusahakan dan dikerjakan dibuat nyala oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kita angkat kedua belah tangan kita untuk terima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda.